tidak membunuh Yesus, mereka takut orang bangsa Roma akan datang menjajah bangsa Yahudi, merampas kota mereka dan merampas bangsa itu. Itu katanya di situ jelas. Mereka takut karena apa? Mereka sudah mulai percaya kepada Yesus, yang dimana Yesus selalu membuat mukjizat. Kan itu katanya. Nah, berikutnya lagi. Hal itu dikatakannya, sabar dulu Kak. Jangan, makanya saya bilang ini akan timbul dari keimanan doktrin lagi. Iya, lanjut. Dan kamu tidak ingat bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini. Hal itu dikatakannya bukan dirinya sendiri, tetapi imam besar pada tahun itu, ia bernubuat. Dia bernubuat apa? Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi Yesus harus dikorbankan untuk bangsa itu, biar bangsa mereka itu selamat dari penjajah Roma. Iya. Panjang kali lebar ya yang dijelaskan sama Bang Farouk tadi. Tapi di dalam Alkitab itu di Yohanes ya, di Yohanes itu mengatakan ya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, gitu kan. Jadi menurut saya ini keyakinan masing-masing ya, keyakinan masing-masing dan tidak ada unsur paksaan dari beberapa pihak ya. Seperti Bang Farouk tadi bersitegas ya, mengatakan kenapa percaya gitu kan. Ya namanya juga keyakinan masing-masing. Seandainya kami yang mengatakan seperti itu, mungkin Abang Farouk tidak akan terima. Terus untuk Kak Nora, sebelumnya saya minta maaf, saya sudah lihat beberapa VT kakak ya. Sebelumnya kakak seorang Kristen, bukan? Ya, Terus mualaf, apakah saya? Iya. Kenapa kakak mualaf ya dari Kristen ke Islam? Apa sebabnya? Apakah kakak kurang percaya akan iman yang menyelamatkan engkau? Makanya kakak keluar dari agama yang sudah lama gitu loh. Sekarang mualaf ke Islam. Apakah yang membedakan gitu loh? Apa yang membuat kakak tertarik gitu? Kok jadi ke sini temanya? Iya, soalnya dari tadi saya mendengarkan ya, dari tadi saya mendengarkan. Sepertinya kayak identik gitu loh. Padahal sebelumnya kakak itu agamanya Kristen gitu. Oke, begini Kak. Ini logika aja kakak sudah mengimani. Karena kakaknya kurang percaya, imannya kurang kuat, makanya bisa goyah dan menjadi mualaf. Gitu kan? Iya. Ya, jadi begini Kak, kalau kita mengatakan dengan beriman, iman yang bisa menyelamatkan kita masuk ke dalam surga, iman yang seperti apa? Makanya kalau di dalam Islam ini Kak, itu berakal dulu baru beriman Kak, bukan beriman dulu baru berakar. Coba kakak pikirkan, iman itu apa? Sesuatu kepercayaan yang kita yakini. Kan begitu, saya meyakini Yesus sebagai Tuhan. Sementara ini yang saya bilang, Kristen coba kalau jujur lah. Jujur ketika berdiskusi. Ada nggak pernyataan Yesus yang minta dirinya untuk disembah? Nggak ada sama sekali. Tapi kita sebenarnya ngotot. Kenapa kita ngotot? Ya karena ini saya katakan doktrin yang dari kecil kita ditanamkan. Sekolah minggu kita sudah dikasih tahu Yesus adalah Tuhan. Kita waktu muda-mudi dikasih tahu tetap Yesus adalah Tuhan. Sampai kita dewasa Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika kita kaji baik-baik, telah baik-baik, yang dimana Yesus mengatakan, Bapa mengutus, aku adalah utusan. Apakah utusan itu sama dengan pengutus? Tentu tidak. Lebih besar yang mengutus daripada yang diutus. Sama seperti Musa juga diutus. Yesus juga diutus. Nabi Nuh juga diutus. Lut juga diutus. Jadi apa bedanya gitu? Makanya saya bilang, Kristen ini kalau bisa menggunakan akal, pasti mereka yakin Yesus bukan Tuhan. Tapi yang digunakan keimanan.
Yang dimana keimanan itu tidak menjamin masuk surga. Di mana Yesus mengatakan beriman kamu sama aku sebagai Tuhan, kamu masuk surga. Tetapi kalau Al-Quran jelas, beriman kepada Allah sebagai Tuhan, kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, mengikuti apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kami dijamin masuk surga. Itu udah pasti. Tapi Yesus tidak pernah menjamin Kristen masuk surga. Bagaimana mungkin? Ini makanya saya bilang, coba Kristen jujur saja. Ada nggak Yesus menyebut Kristen? Menjamin Kristen itu masuk surga? Itu aja dulu. Kalau nggak ada, ngapain saya beragama Kristen? Yesus saja tidak pernah melakukan ibadah ritual seperti Kristen lakukan. Nggak ke gereja hari Minggu. Nggak merayakan tanggal 25 Desember hari kelahirannya. Bahkan hari kelahirannya tidak pernah dicatat. Di mana bisa tanggal 25 Desember kelahiran Yesus? Di mana tertulis? Nah ini yang saya bingung. Kita ke gereja hari Minggu, nggak ada perintah. Yesus pada waktu berdoa di Taman Getsemani dia sujud. Kita bertopak-topak tangan. Kita merayakan hari kelahiran Yesus tanggal 25. Sementara tidak tercatat tanggal 25. Kita percaya Yesus disalib untuk menebus dosa. Sementara kalau kita baca baik-baik, Yesus di hadapan Pontius Pilatus tidak pernah dikatakan, kau dihukum mati disalibkan karena untuk menebus dosa. Tetapi tidak. Rasa dengki mereka kepada Yesus. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu baru betul ketika dia ditanyakan, apakah engkau Mesias itu? Begitu loh, Kak. Tadi Kakak Nora bilang Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan ya. Di sini saya sudah siapkan ya Kak ya. Oke. Petrus ayat 3 ya. Petrus pasal 3 ayat 18. Oke. Apa dikatakan, Kak? Di sini katanya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Kak, Yesus itu tidak menyamakan, Yesus itu sebenarnya itu Allah Bapa ya yang bereinkarnasi sebagai manusia ya, sebagai manusia yang dimana dia menebus dosa manusia, melepaskan manusia dari dosa gitu loh. Terus Yesus itu yang mati itu bukan apanya, tapi apa namanya apa namanya itu, tubuh jasmaninya, rohaninya gitu loh ya, gitu Kak ya. Bentar ya Pak Cak. Yang mati apanya? Rohaninya. Bagaimana cerita rohani mati, Kak? tubuh jasmaninya. Ya, tubuh jasmaninya. Jadi terus Kakak, Ini siapa yang nge-lag ini? Aku atau dia nih? Dia nge-lag itu, dia nge-lag. dan tuh loh Kak, jaringannya coba dibaguskan dulu, kan Kak. engkau. Kak, jaringannya, Kak. Oh iya. Nah, coba Kedengaran nggak, diulang. Kak? Ya, coba diulang, Kak. Apa Kakak bilang? Iya, tadi kan Kakak Nora bilang ya, orang Kristen masuk Aduh, jaringannya Kakak ini. ya, bisa masuk surga. Kedengaran nggak Kak? Bukan kedengarannya, Kak. Kakak, HP Kakak itu jaringannya nggak bagus, putus-putus. Sekarang kedengaran nggak? Suara Kakak Halo? ada, tapi putus-putus gitu loh. Iya. Ah, kedengaran?
Iya, udah Kak, udah. Ya lanjut. Oh, Kakak bilang apa oke, tadi? lanjut. Petrus Ya. buka-buka. Lah, Petrus itu bukan yang Tadi menyangkal Yesus. Se. Kedengeran? Ya, bukannya Petrus itu yang menyangkal Yesus. Tidak. Loh, Yesus Petrus itu mana bisa- yang menyangkal Yesus. Saya tidak menyebut Petrus ya. Saya tidak Yang Kakak menyebut buka Petrus. itu dalilnya di mana, dari Kak? Ayat Kakak buka Petrus. datanya di mana? Itu dari ayat Petrus. Itu dari ayat Petrus, bukan Petrus. Adik, nggak boleh. Jadi Petrus yang di dalam Bible dengan Dari Petrus murid ayat itu berbeda. Dari ayat Petrus, karena Petrus itu ya salah satu dari 12 murid Yesus ya, bukan Nah, bukan yang menyangkal Yesus itu siapa? Yang menyangkal Yesus siapa? ya. Yang mengkhianati Yesus itu, yang menyangkal Yesus itu yaitu Yudas Iskariot ya. Ada yang menyangkal Yesus 3 kali loh, Kak. Astagfirullah. Saya pikir Kakak menguasai Bible. Itu Petrus ketika menyangkal Yesus 3 kali. Gimana nih? Oh, oke. Saya terima. Oke. Kalau yang menjual Yesus, Yudas Iskariot, Kak Gracia. Oke. Ya, jadi Petrus yang sudah menyangkal Yesus 3 kali, terus catatan Petrus masih diterima. Sementara Petrus sudah dikatakan oleh Yesus, nyala kau iblis. Gimana nih ceritanya? Iya, setelah dia bertobat, Ibu. Itulah Jadi kenapa. setelah dia bertobat, maka dia memberitakan Injil kembali. Aduh. Ya. Itulah Begini, kenapa Yesus itu masih apa ya, masih Begini Kak, Jangan saya deh. membaca ini, Ya. begini Kak, saya membaca Ya, ini iya, pada iya. waktu Yesus Lanjut, di hadapan mahkamah. Coba buka Yohanes 11 Kak. Dari 45 coba Kakak baca. Yohanes 11, itu ketika ketika orang para mahkamah itu lagi ngomongkan Yesus. Kenapa sampai Yesus mereka nubuatkan untuk dimatikan? Coba Kakak baca baik-baik. Ada nggak itu untuk penebusan dosa? Makanya saya bingung, Kristen ini dapat dalilnya dari mana? Coba buka Yohanes 11. Yohanes 11 dari 45. Coba dibaca. Yohanes 11 dari 45 sampai 45 Ya. ya. Ya, dibaca dulu Kak. Nanti saya suruh stop. Yohanes 11. Coba Kakak buka. Ya. Oke, Kakak ini pakai apa dia? Pakai Bible-nya, makanya lama. Yohanes 11 Mulai dari 45 Kak. 45. Baca dulu Kak. Perikopnya apa dikatakan di situ? Awas. Perikopnya dibaca Kak. Makanya saya bilang, poin untuk mengetahui Yesus disalib itu untuk apa? Jangan dari catatan-catatan yang dimana di situ catatan-catatannya itu tidak merujuk kepada Yesus di hadapan mahkamah. Kita harus 45 tahu. ya. Ya, sedikit Kak. Kita harus tahu kenapa Yesus mau disalibkan. Itu dari mereka pada waktu di sidang. Bagaimana mungkin tersangka itu di sidang tidak tahu karena apa kasusnya. Itu secara logika nggak, Kak? Nah, silakan. Perikopnya apa, Kak? 45 kan persepakatan untuk membunuh Yesus. Ya. Coba baca. Pembunuh Yesus itu karena apa? Silakan. Dari 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melewati Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi sampai berapa? Sampai ayat Baca berapa? dulu, Kak. Biar kita dapat poinnya kenapa Yesus mau dibunuh. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Nah, apabila apa masih lanjut? Ya lanjutlah Kak. Kakak dapat nggak poinnya kenapa dia mau dibunuh? Belum dapat Kak. Baca aja terus. Iya. Nah,
Sampai di mana tadi? 48, baca 48. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Nah, sebentar dulu Kak. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Artinya apa? Para mahkamah agama dengan orang Farisi takut kalau orang Roma nanti menjajah bangsa Yahudi. Lanjutkan lagi. 49. 49, oke. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, lanjut. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. 53. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Selesai dulu sampai situ. Apa dikatakannya Kak? Pertama, mereka kalau tidak membunuh Yesus, mereka takut orang bangsa Roma akan datang menjajah bangsa Yahudi, merampas kota mereka dan merampas bangsa itu. Itu katanya di situ jelas. Mereka takut, karena apa? Mereka sudah mulai percaya kepada Yesus, yang dimana Yesus selalu membuat mukjizat. Kan itu katanya. Nah, berikutnya lagi. Hal itu dikatakannya, sabar dulu Kak. Jangan, makanya saya bilang ini akan timbul dari keimanan doktrin lagi. Iya, lanjut. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini. Hal itu dikatakannya bukan dirinya sendiri, tetapi imam besar pada tahun itu, ia bernubuat. Dia bernubuat apa? Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi Yesus harus dikorbankan untuk bangsa itu, biar bangsa mereka itu selamat dari penjajah Roma. Mereka takut bangsa Roma datang. Terus apa lagi? Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim. Artinya bukan Yesus saja yang dikatakan anak Elohim. Bangsa Israel selalu menyebutnya mereka itu anak-anak Tuhan, karena mereka bangsa pilihan Tuhan. Makanya dikatakan ini apa? Dan mempersatukan anak-anak Elohim yang tercerai-berai. Jadi bukan Yesus saja anak Elohim, tetapi memang bangsa Israel ini anak Elohim juga dikatakan. Karena apa? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan, yang dimana nasabnya itu dari Yakub, cucu dari Abraham. Makanya Abraham dinisbatkan sebagai bapa segala bangsa. Jadi bukan Yesus saja anak Allah, tetapi mereka menolak keberadaan Yesus. Makanya kita buka di dalam Lukas. Ya, iya toh, anak Allah bukan aja Yesus. Biar dulu poinnya, sabar dulu Kak. Ibu juga kan anak Yesus dulunya kan. Sabar dulu Kak. Saya pakai data di sini Kak. Saya bukan modal comor. Ya. Kata bantah tuh harus data saya. Makanya di mana tadi itu Faru ngotot, di mana di situ konsepnya penuh. Nah, kita buka di dalam Lukas 22. Coba kamu buka, Dek. Lukas 22, mulai dari 63. Yesus di hadapan mahkamah agama. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kita baca. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulnya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang
para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Yesus ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Sebelum saya lanjutkan, Mesias ini bahasa Ibraninya, bahasa Indonesianya artinya apa? Orang yang diurapi. Yes. Mesias kan? Kalau bahasa Yunaninya Kristos, betul? Kristus. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya manusia yang diurapi. Siapa yang mengurapi Yesus? Tuhan. Nah, mereka bertanya, apakah engkau adalah Mesias? Kalau bahasa Yunaninya, apakah engkau adalah Kristus? Katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Sementara malaikat sudah mengasih tahu, telah lahir bagimu, yaitu manusia yang diurapi Tuhan. Juru selamat. Manusia. Lanjutkan. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Kenapa dia katakan begini? Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Karena mereka menolak Yesus. Mereka tidak menerima Yesus. Kenapa? Orang Yahudi itu harus ada nasabnya, yaitu Ben. Yesus siapa bennya? Sementara dia tidak punya ayah kandung. Contoh saya. Lah ayah kandungnya Yusuf, ibunya Maria. Loh, berarti Yesus itu berarti spermanya Yusuf, Yesus. Gimana? Nah, itu kan Yesus kan itu dikandung dari Roh Kudus ya, bukan antara persetubuhan antara Gracia sama Gracia. Makanya jangan potong saya. Contoh kayak si apa nih? Lase itu marga. Betul nggak? Betul nggak, Dek? Iya. Yeah. Lase itu marga. Nah, iya, Lase marga. Contoh saya, Nora Aritonang binti Aritonang. Nama bapak saya. Nah, Yesus, siapa nama bandnya? Nama bapak kandungnya? Gak ada. Loh, apa nama bapak kandungnya Yesus? Makanya Yesus ditolak. Yesus ditolak karena dia tidak ada ayah kandungnya. Yang dimana orang Yahudi mewajibkan harus ada dia punya keturunan bapaknya. Orang Yahudi ini rasis. Rasis Aku Yahudi. sangka sebentar ya kan. Aku sangka sebentar. Oke. Maaf nanti di pembahasan ke-11 ini tadi di Lukas 22 ayat berapa ini, makanya kalau kita baca kitab jangan potong-potong. Nah, mengapa Yesus mengatakan bahwa jikalau aku mengatakan pun engkau tidak percaya? Ya karena orang Farisi, orang ahli Taurat itu memang bebal orangnya. Jadi sekalipun dia mengatakan bahwa aku Yesus, tunggu sebentar. Kau bilang bebal, bukan bebalnya. Sabar dulu, Dek. Makanya kalian harus tahu tradisi, ada tradisi Yahudi dengan Farisi, Dek. Tradisi Yahudi ini mempunyai tradisi, Dek. Makanya tunggu sebentar. Jadi ibu tadi ngomong saya tidak potong-potong. Bukan, begini, saya bingung. Kristen ini tidak mempelajari nasabnya orang Yahudi sama seperti Islam. Sama seperti Islam. Bentar. Coba kamu buka ini, Dek. Udah dah, biar tidak apa. Matius 1, coba. Jangan lari kemana-mana dulu. Kita bahas dulu bukan dulu satu-satu. Matius 1. Bukan dulu, jangan lari kemana-mana. Biar tahu kamu orang Yahudi bagaimana. Biar tahu kamu orang Yahudi. Kamu kan Kristen. Memang benar misternya. Memang benar misternya. Sabar dulu. Ya, tidak melihat namun percaya. Sabar dulu lah Kak Gracia. Enggak, begini loh. Sekarang begini, saya tanya dulu sama kamu. Ya, saya tanya dulu sama kamu. Matius 1, kelahiran Yesus. Coba kamu baca. Di mana? Bentar dulu ya. Bentar.
Matius 1 nomor 1. Apa dikatakan di sini? Ini silsilah Yesus Kristus. Kenapa? Nah, kenapa harus ada silsilah? Iya, karena itu. Iya, aku jawab. Karena itu sudah dinubuatkan dari kitab PL. Di mana dinubuatkan tentang silsilah, Dek? Di mana ini nubuatan akan ada nubuatan silsilah Yesus di mana, Dek? Jangan kau nambah-nambah. Makanya saya bilang Kristen, kenapa di sini kalau naik ke room Islam selalu menggunakan doktrin? Kenapa harus ada silsilah? Karena orang Yahudi ini harus ada nasabnya. Biar jelas Yesus ini dari mana. Ternyata silsilah ini dari Yusuf, bukan dari Maria. Sementara Yusuf bukan ayah biologis. Makanya ditolak. Sebentar, Ibu. Mengapa Yesus tidak memiliki bapak secara jasmani? Dia bukan lahir secara jasmani. Kenapa tidak memiliki bapak? Karena di dalam Islam pun juga Nabi Isa itu tidak ada bapaknya. Makanya dikatakan Isa ibnu Maryam. Tidak ada, karena tidak ada bapaknya, makanya tidak dikatakan dia bin. Nah sekarang saya tanya, Yesus ini ben siapa? Yesus ini siapa? Maksudnya? Iya, ben siapa dia? Ben maksudnya gimana? Kan nggak tahu kok kan? Nah, makanya ngomong itu yang jelas. Kristen ini so tahu, giliran dikasih tahu katanya. Yang jelas lah Kak. Makanya saya bilang deh, sekarang makanya diam dulu Kak Gracia. Yesus ini orang apa? Dia orang Batak Nias atau dia orang Yahudi? Dia keturunan Yahudi. Nah, kalau keturunan Yahudi itu dikatakan Ben. Artinya nama bapaknya kayak kita bin. Binti. Tadi pertanyaan Ibu, kenapa dia tidak memiliki bapak? Karena dia bukan lahir secara memiliki bapak. Saya bilang dia ditolak karena tidak memiliki bapak. Iya, karena dia lahir bukan secara biologis, tetapi dia lahir secara roh. Karena dia tidak memiliki bapak, Dek, yang dimana orang Yahudi harus ada nasab dari bapak kandungnya, makanya dia ditolak. Makanya dia dituduh ibunya tuh seorang wanita penjina. Masa kok nggak tahu sih? Karena dia memang kudus, dia berasal dari roh. Makanya dia tidak memiliki. Tanya yang soal kudus, kau paham nggak sih, Dek? Kenapa? Makanya ibu jadi Islam karena tidak memahami secara karena tidak paham, tidak logika saja. Makanya kalau ibu menggunakan iman pasti ibu nggak akan begini jadinya. Ya, memang agak susah kalau sekarang saya tanya, kalau kalian meyakini Yesus itu 100% adalah Tuhan, apakah taiknya Yesus Tuhan juga? Aduh, ini ngomongnya udah nggak berbobot dari. Loh, sekarang nggak bisa ngomong begitu. Sekarang saya tanya. Sudah tidak berbobot. Sudah tidak berbobot. Loh, coba saya tanya. Yesus 100% Tuhan tidak? Iya, 100%. Ya, 100% lah. Dia membuang kotorannya, apakah kotorannya itu Tuhan? Ya ampun. Kami tidak pernah membahas soal itu. Kami tidak pernah masuk dalam Alkitab kami itu nggak ada Kak. Dulu Bu, Ibu Gracia diam. Sekarang saya tanya, masuk dalam kotoran berarti kakak nggak berterima, ya. Pakai logika bisa nggak? Makanya kakak keluar dari agama yang dulu sebelumnya karena saya dari data Ibu Gracia. Kurang kuat. Saya dari data. Coba pakai ini. Apakah perkataan Tuhan adalah Tuhan? Jawab, buka mute-nya. Apakah perkataan Tuhan adalah Tuhan? Yes, karena itu adalah firman sendiri. Oke, Yesus Tuhan bukan? Yes. Ya Tuhan. Nah, ketika Yesus berkata, perkataan Tuhan adalah Tuhan. Iya. Iya. Nah, ketika Yesus membuang kotorannya berasal dari diri Yesus, yang mana Yesus Tuhan, dia juga Tuhan, kotorannya. Sekarang pertanyaannya kok sampai di kotoran gitu. Giliran itu nggak mau terima. Masuk akal. Kotoran itu sama. Kotoran itu sama. Ludahnya Yesus adalah Tuhan. Aritonan gitu loh. Ludahnya Yesus adalah Tuhan. Jawab aja Kak. Udah kotor. Apakah ludahnya Yesus adalah Tuhan? Itu. Apakah ludahnya Yesus adalah Tuhan? Tuhan. Diam dulu Kak Gracia. Kau lebih tolol daripada apa? Coba buka mute-nya. Masing-masing. Ya mending tolol menyembah manusia yang punya kotoran itu bagaimana? Apakah ludahnya Yesus adalah Tuhan, Nias? Iya, karena itu berasal dari dirinya. Nah,
sekarang kotoran itu berasal dari dirinya tidak? Ya, berasal dari Tuhan Berarti semua. Tuhan Ya, juga. ya, ya. Udah, selesai, selesai. Apa yang keluar dari diri Yesus adalah Tuhan juga. Berarti kencingnya, muntahnya, tainya juga adalah Tuhan. Selesai kita. Tapi lucu banget. Kok sampai di situ pertanyaannya, Kak? Masa Ya Kakak nggak tahu iyalah, itu? coba kau berpikir, kalau yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan juga, kotoran keluar dari Tuhan, kentut juga dari Tuhan, ya Tuhan juga. Selesai. Jadi sebenarnya, Ini keluar dari mana, Kak? loh, sekarang Ya. begini, kalau di dalam Islam, ludah saya itu bukan saya. Oh ya, Kanora saya jawab sedikit ya. Jadi Ludah apa saya namanya bukan kalau saya. kasih pertanyaan itu yang masuk akal, yang Ludah saya, berwibawa, yang kalau bukan ludah bermanfaat, Kakak berarti itu yang membangun. gentayangan dong. Loh, sekarang coba kakak berludah. Ludah kakak itu kakak nggak? Coba kakak berludah, kakak muntah. Ludah kakak itu kakak nggak? Nggak, jawabin aja dulu yang bagian itu. Waktu kakak kentut, kentut kakak itu kakak nggak? Waktu kakak berak, tai kakak itu kakak nggak? Ini manusia yang tidak berakal. Ini manusia yang tidak berakal. Udah mati coba. akalnya. Itu coba tanya sama itu Gracia ini, anaknya laki-laki atau perempuan? Anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan itu. Perempuan. Nah, kalau apa yang keluar dari diri kakak adalah kakak, Percaya. berarti anak perempuan kakak boleh dong ditidurin sama suami jangan. kakak. Berarti anak perempuan kakak adalah kakak kan? Berarti boleh dong boleh dong suaminya kakak meniduri anak perempuan kakak. Gimana tadi logika dia- konten? Dia bilang yang tadi begini itu. Itulah Kak, kalau hanya menggunakan akal saja, tidak menggunakan iman. Kalau menggunakan iman tidak seribet ini, tai pun bisa kalian jadikan Tuhan. Kalau menggunakan iman, tai pun bisa jadi Tuhan. Inilah sebenarnya Kali, otak Kok. mereka itu. Berkali-kali kita sampaikan sama teman-teman Kristen, ya. Coba kalian pahami, kalian ini sebenarnya pengikut pengajaran-pengajaran Yesus atau pengajaran-pengajaran Paulus. Pengajaran Paulus lah yang mengatakan kalian diselamatkan karena iman. Kalaulah kalian memang diselamatkan karena iman, kenapa Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 29, jika matamu membuat kamu berdosa, maka cungkillah matamu. Kan jelas datanya, cungkillah matamu. Kalaulah diselamatkan karena iman, kenapa Yesus memerintahkan mata yang berdosa itu dicungkilkan? Ya Fajar, silakan buka kamera, buka mute. Dari agama apa? Parah, kalau udah pakai doktrin itu parah. Kalau udah pakai doktrin, tai pun bisa jadi apa? Tuhan. Tai pun. Makanya saya bilang, keimanan di dalam Kristen itu kalau katanya menjamin masuk surga, tai pun juga bisa masuk surga. Menyembah tai pun bisa masuk surga. Lah iya, apa yang keluar dari diri Tuhan adalah Tuhan. Apa yang keluar dari diri Tuhan adalah Tuhan. Jadi tidak perlu pun menyembah Yesusnya, kau sembah itu tainya masuk surga. Karena dia Tuhan. Loh, pemikiran kakak itu pemikiran logika kita lah. Saya berludah. Mana mungkin ludah itu adalah saya. Walaupun asalnya dari saya. Ya Allah. Sembahlah batu itu. Mending saya sembah batu daripada sembah biji jakar. Mending. Katakan. Dikasih yang sehat, cari yang... Dikasih yang tidak ribet, cari yang ribet gitu. Akal sudah mati ya kayak begini.